ibu-ibu Indonesia, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat terus, makin cantik dan makin disayang sekeluarga pokoknya. Amin. Kita ucapkan selamat pagi untuk seluruh ibu-ibu Indonesia. Ya. Yang kalau ditilang, marahan dia terus dibilang gini, kamu lahir dari rahim siapa? Iya. Demorong mama. Iya. Rahim Sterling katanya. Kata polisi dijawab, saya dari rahim Laude, Bu. Ya, selamat pagi untuk ibu-ibu yang di rumah udah masak banyak, tapi pas waktunya pulang kerja masih nitip seblak. Iya. Pengen yang pedas-pedas, pengen yang pedas. Udah masak banyak tapi nggak dimakan. Sedih. Selamat pagi buat ibu-ibu Indonesia yang kalau pagi-pagi udah beraktivitas, udah nyuci, udah ngerendam pakaian, ditunda gitu aja ke bawah sama gosip. Sampai tuh pakaian bau banget apek. Karena memang iya kan? Karena memang lebih seru gosip. Iya. Terkadang. Kalau buat ibu-ibu tuh gosip itu killing time. Bener. Nyuci ditinggal sampai 2 hari. Iya. Dikucak-kucak hotahe kata dia. Lagu. Bener-bener nih. Ada apa Anwar? Tapi ya kalau kita berbicara tentang masalah cobaan di Indonesia ini nggak pernah ada habis-habisnya. Masya Allah. Apalagi buat kayak kita kaum mendang-mending, bener nggak? Masya Allah. Iya. Sekarang kita mau beli beras mahal, dapatnya dikit. Iya. Mau beli beras murah, berasnya dioplos. Betul. mau beli rumah yang murah, tapi jauh banget dari tempat kerja. Aduh, ongkosnya mahal ya. Ongkosnya mahal. Nanti sekarang apa-apa naik. Iya. Yang turun jabatannya aja dah. Tapi ada yang diturunin jabatannya, tapi dia kagak nggak mau. Ada emang ada. Ada dia marah-marah, katanya dia dipilih sama rakyat. Oh gitu. Tapi dia nggak mau, padahal dia bisa marah-marah nantangin rakyat. Bagus. Enggak, kita kesel banget tahu dari pagi lihat berita. Yang ngomongnya gini kan, jangankan 5.000. Nah, 50.000 saya gak gentar. Sekarang gentar juga. Ya. bener. Tapi jangan seuzon juga Bang Dik. Kenapa nih? Mungkin pemerintah naikin harga beras itu niat baik. Itu Biar masyarakatnya diet karbo. Ya Allah. Oh iya juga. Iya. Bener. Kagak gula. Kebanyakan beras jadi kena gula ya. Nyender dikit ngantuk. Harga kebutuhan pokok juga sekarang tuh naik turun. Emang iya? Iya. Cabai sayur sekarang suka pada naik sendiri harganya. Mahal, naik turun gitu. Karena nih, nyokap gua pulang ke rumah suka begini. Ki, duit nih 100.000. Cuma dapat sayuran doang, udah dapat daging. Ya ampun. Iya baru cuma cabai, sama bayam, apa segala macem. Mana cabenya gonceng 3 lagi ya? Cabai-cabean. Anak itu. Tapi juga nih ya, karena sekarang kan banyak masyarakat tuh ibarat kata udah cerdas, udah menyampaikan aspirasi lewat video-video media sosial. Benar. Ini ada nih pesan ibu-ibu buat pemerintah, mudah-mudahan didengar dan dilihat Coba. ya. Ada tuh. Ya Bu, bukan masalah apa kita kalau begitu mah kita juga yang namanya pala peleng-pelengan mah siapa juga nggak ngerasain Bu. Iyalah. Bukan apa-apa. Tega banget, masa sampai makan dedek. Dedek mah kata anak gue bebek. Tapi pemerintah harus dengerin tuh keresahan ibu-ibu itu. Bener Bu, itu dari Ibu hati yang kayak gitu banget. didengerin, jangan ibu-ibu yang lain ini. Iya benar, iya kan? Iya betul. Apalagi sekarang. Hah, ibu-ibu itu lagi. Bukan tuh bukan ibu-ibu. Ini adalah. Ini ada salah satu anggota DPR. Jadi kita bertiga bisa mengaspirasi istimewa. Bagus sekali dah, langsung aja kita deh. Apa gitu. Halo Bunda. Ya Allah. Mertua. Ya Allah. Mertua. Pas banget deh. Ayo duduk mertua sini mertua. Mertua sini. Ya Allah. Kok mertua? Kalau dia mertua mantu terus gue gimana? Kita kok makin lengkap. Iya. Duduk. Katanya mau Bunda. ngapelin anak kita. Oh gitu. Oh iya. Udah duduk Bunda. Mungkin banyak yang nanya kenapa manggilnya mertua mantu karena aku tuh bakalan dijodohin sama Naila. Oh gitu ya. Benar berarti besok kita undang Ayah Rojak ya. Ayah ya, jadi pas ya. Buat teman ngobrol. Buat teman ngobrol. Kalau perlu ada ngobrol lagi, aku hostnya ya. Jadi lengkap. Kamu sini duduk. Lengkap. Gitu. Apa kabar Bunda? Ayah. Apa kabar sih? Ayo kita main dulu pianonya. Ya bukan dong. Jadi kan Nunu. Iya Papi jadi lagi ngomong ini masalah keresahan masyarakat kaum menang mending. Ya masalah belanja katanya 50.000 itu nggak dapat apa-apa di pasar. Ya. 50.000 nggak dapat apa-apa. Iya. Ya ampun, Ini aku dong, tuh ini 50.000 ya. Udah Bisa dapat. dapat beras. Oh, beras. Beras 5 kilo. 5 kilo. Bisa juga dapat kopi, Minyak gula, sayur. minyak sayur. Iya. Tadi belanjanya di mana? Belanja di mana? Di bapak gue. Bapak
Abangnya kan punya warung. Warung kelontong. Warung kelontong. Nyolong. Karena sekarang kan fenomenanya kadang tuh, Diki, uang mama 100.000 belum dapat daging, katanya begitu. Nah, ini lagi salah saya. Ya kita 100.000 dapat yang namanya nasi. Buat sekeluarga loh. Terus ya ikan, sayur, mayur dan sebagainya. Kok bisa? Yang datang kan ibu gua. Masih pedagang juga itu. Beli. Itu Dia mah keluarganya keluarga pedagang, enak ya. Iya, itu menyolong. Bunda, bagaimana yang lihat fenomena ini ibu-ibu mulai kayak misalnya banyak harga bahan pokok yang naik turun katanya. Cabai kadang-kadang naik, kadang-kadang murah. Itu gimana ya gitu, Bunda? Ya, kalau aku pribadi ngeliatnya karena dulu papaku juga pernah ada ya, kayak kita tuh ada sempet coba-coba jadi petani lah gitu. Emang kadang kalau misalnya cabai bisanya lagi harganya tinggi banget, tergantung musimnya juga. Kadang kalau misalnya hujan, kadang-kadang panennya busuk, banyak yang busuk segala macam, jadi dikit dapatnya. Ini benar karena papaku pernah mencoba gitu. Jadi aku tahu bahwa oh kalau misalnya lagi musimnya hujan udah pasti nih cabenya mahal atau kayak gagal gitu panennya itu pasti harganya jadi tinggi. Banyak faktor ternyata yang menyebabkan anak. Ini gue jadi pintar setelah kuliah lagi. Tadi kita sama aku. Kita sama aku nanyain kan. Ternyata S2 itu susah ya kan gitu. Gua nggak ngerti katanya ngomong masukin ini. Bener S2 tuh kan S2. Itu ada singkatan. Apa tuh? Susah sekali. Tapi nggak apa-apa. Kan papi juga bareng kan jadi sekelas kan. Bener loh. Kuliah bareng nih, gue mau ngasih ini ke teman-teman gue ya yang di sana. Jadi kalau kuliah bareng, entah mau S2, entah S3, entah S1 gitu ya, itu lucu kalau udah berkeluarga kayak kita udah 20 tahun, kayak pacaran lagi. Oh iya? Misalnya gue ke luar kota, gue lagi di luar kota, terus ya tiba-tiba, jangan lupa ya kamu ngerjain tugas. Ada topik buat ingetin. Kalau waktu belum kuliah kan nggak mungkin. Nah, kamu udah makan apa belum? Ini najis banget ya, itu udah biasa. Nggak ada yang kita omongin, nggak ada topik biasa. Anak gimana? Anak udah gede-gede. Masa kita mau tanya, gimana tetangga sebelah? Terlalu masuk ke rumah tangga orang kalau nggak usah. Ini tentang kuliah nih. Sekarang tentang kuliah enak. Jangan lupa kerjain yang seminar itu ya, bener ya? Ya gimana orang tua yang dikasih tahu kan ya. Bentar-bentar mau masuk kelas online, gimana cara masuknya ya? Bisa buka. Pasti kayak Bunda ya. Bukan lagi. Tapi nih papi nih, kan papi kan kalau kita lihat kan papi udah kaya raya kan. Alhamdulillah berkat kerja keras. Tapi kalau dulu pernah kismin gak sih? Ya Allah, kalau masalah miskin. Miskinan lu pasti daripada gua. Miskinan gua daripada lu. Ya kan? Tadi berasa banget pas ngomong, miskinan lu daripada gua. Enggak masalah. Kalau masalah waktu masih muda lu kayak lu, miskinan gua kemana-mana. Kenapa bisa bilang begitu? Lah, orang kalau musim hujan ya kan, hujan nih, rumah perasaan, ya kalau lu masih kan, ya Allah hujan enak banget. Enak. Ya, jadi ada. Kita mandi hujan. Mandi hujan gitu. Tahu nggak kalau yang terjadi hujan di rumah? Apa kalau? Aduh, jadi masalah buat gua. Kenapa? Bocor di mana-mana. Kadangin. Tapi benar, Mas Eko tuh dulu pernah ngenek loh. Iya, ngenek. Pernah. Ngenek? Iya, Marnek itu apa? Itu loh. Ini yang ayo gitu. Iya, benar. Iya, jadi yang kalau dulu tuh gua adalah grogol Iya, gitu ya. teriak-teriak di pinggir angkot. Iya, yang kocak-kocak gitu. Jadi kenek sampai 2 tahun, bener. Jurusan terminal mana? Terminal mana? Jurusannya tuh Jakarta Madinah ya. Gak ada. Tadi katanya umroh ya. Langsung pakai ihramnya, Bro. Langsung pakai ihramnya. Siapa lempar jumroh sekali. Udah masuk ke baik. Jadi bayarannya berapa? Perlu nanyanya gitu ya udah. Yang belum ikut jangan. Berapa bayarannya, Papi? Kayak bayarnya waktu itu 50-100 rupiah gitu ya. Dari Iya, zaman dulu kan tahun 80-an. Dari Grogol ke kota. Ke kota tuh yang jembatan gantung yang dulu tuh situ. Udah 2 tahun ngenekin bener waktu belum jual kartu lebaran. Oh, ucapan dia yang kayak memo itu ya. Terusnya jual beli TTS. Tapi TTS kalau yang ada S-nya itu. Untuk ada S. Iya. Maksudnya teka-teki aja. Oh, teka-teki. ini pakai silang. Jadi TTS. Iya. Jual TTS. Tapi udah diisi. Belum. Kalau yang diisi murah. karena tinggal diapalin.
Tapi benar, Mas Eko tuh banyak banget yang dia lakuin. Iya. Maksudnya dia pengen banget maju. Maju. Jadi semuanya pernah dilakuin, dagang gitu. Pokoknya dari SMP, SMA tuh jiwa pedagangnya banyak tinggi banget gitu ya. Dagang kerupuk sambal, dagang es keliling. Di Nganjuk? Enggak, di Jakarta. Jadi lahir doang di Nganjuk, pindah ke Jakarta. Dia tahu karena dia ibu gua. Diceritain yang jelas, gitu. Papi dulu katanya pernah pernah putus sama pacar papi gara-gara katanya nggak bisa nraktir makan. Oh, saking susahnya. Susahnya gitu. Bener, waktu SMA bener nih, waktu SMA bener ya. Punya pacar tuh SMA? Enggak, dia kelihatannya katarak deh matanya tuh cewek tuh ya. Dia suka sama gua. Bener dia. Oh, belum jadian itu. Iya, dia suka, terus gue juga suka lah gitu. Masa bohong banget, orang susah ada yang suka, masa gue cuekin. Sorry ya, gue ngomong dulu, gue tutup dulu ya. Lagi cerita Biar gak kedengeran ya. Aman kan Bunda? Bukan main. Malah kalau bisa gue yang ceritain nih. Gue yang ceritain. Dia tahu semua. Surat Lanjut. Nah, terus udah gitu terus tiba-tiba teman gue. Oh, ini cinta-cinta monyet. Iya, SMA. Terus temen gue bilang, gue suka deh sama tuh cewek. Katanya cewek lu ya? Iya. Buat gue ya? Boleh, tapi jajanin gue ya. Dijual. Masih muda. Ada lagi sama yang tetangganya. Kenapa? Gak boleh, gak direstuin. Jadi tiap dia datang gak dibukain. Juga itu. Saking susahnya waktu itu. Saking susahnya benar. Kata gini, lo mau jadi apa sama dia gitu. Banyak penolakan pada saat karena keadaannya waktu Dia itu. mau jadi apa lu? Bener. Tapi kalau Kak Fiona, kalau kita lihat udah kenalnya itu sama papi itu udah terkenal atau maaf pernah ngerasain zaman-zamannya Masih papi lagi ngebangun, berjuang susah. Ketemu Mas Eko Udah itu, terkenal, udah tahu, udah ada grup Patrio. Oh, udah artis lah ya. Udah gitu. Ya udah kayak Raffi Ahmad lah gitu. Kayaknya udah menjadi lebih Bener udah seperti Raffi Ahmad pada saat itu. Iya. Ya begitulah kira-kira ya Oh, gitu. udah. Oh, telepon tiba-tiba mati, nggak bisa diteleponin. Mana nih gitu. Keren. Enggak, maksudnya ininya keterkenalannya kayak udah, Raffi Ahmad iya. kayak ceweknya. Gak apa-apa kan. Kan cerita. Salah fokus. Kelakuannya. Oh iya. Kelakuannya mah Raffi baru setengah. Ini orang lama nih sebenarnya. Ini master cuman diem-diem aja. Gurunya. Bunda. Bahaya. Beliau romantis ya sih dulu? Iya. Wih, boro-boro sampai sekarang aja enggak. Enggak. Sampai dulu bertanya-tanya gini, apakah dia mencintaiku? Itu kayak sinetron. Karena nggak romantis sama sekali. Emang yang Bunda harapin pada saat itu apa? Iya, pengen Kan kasih apa kebanyakan gitu. halu-halu ya kan, nonton-nonton drama-drama gitu ya. Kayak Betul. ya kalau duduk diiniin. Diangkatin kursinya. Gitu. Terus kalau misalnya bajunya basah ini dilapin. Kalau ini gimana sih lo? Bajunya bisa basah begitu? Begitu. Kayak orang wardrobe. Namanya udah nenek-nenek ya kan. Orang wardrobe. Makan jatuh gitu. Kamu jatuh gitu kan ya. Tuh jatuh. Kayak mama. Bukan kan cerewet banget. Pengen lihat kelakuan mama seperti apa lagi yang dilakukan Mas Eko, jangan kemana-mana, tetap buat cewek.